Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Nabil Afriana dengan NRP 15 2022 141. Saya Muhammad Mirsya Banwar dengan NRP 15 2022 147. Saya Fuad Grimaldi, NRP 15 2020 022. Saya Sepinanjar, NRP 15 2022 041. Nah, jadi kami di sini akan mempresentasikan terkait dari demo produknya, tapi mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kita tidak sedang berada di area kampus dan kebetulan si produk tersebut berada di lab kampus, maka kami tidak bisa mendemonstrasikan secara langsung terkait produknya. Namun di sini kami akan mempresentasikan terkait dari aplikasi dan juga websitenya. Nah, pertama-tama mari kita eee, lihat terlebih dahulu dari si produknya. Nah, yang bagian dari produk ini tuh, si spesifikasinya adalah dia, telah menggunakan IoT, jadi si produk ini tuh sudah dilakukan otomatisasi. Jadi untuk dimensi produknya, untuk panjangnya dia 100 senti, untuk tingginya dia 50 senti, dan untuk lebarnya dia 50 senti juga. Jadi untuk dimensinya tuh dia segini tuh 100, untuk lebarnya 50 dan tingginya dia 50 juga, seperti itu. Jadi di dalam sini tuh udah ada perangkat-perangkat IoT yang nantinya bisa terintegrasi langsung dengan mobile dan juga, websitenya, seperti itu. Nah, ini mungkin masih tidak rapi, tapi, saat itu kami sudah melakukan wiring atau perapihan kabelnya, jadi, udah cukup untuk enak dilihat gitu. Nah, selanjutnya kita langsung ke demonstrasi dari websitenya saja. Nah, di sini ada untuk web dari inkubator tersebut ya. Di sini ada landing page ketika seorang user datang ke web kami secara langsung untuk eee, pertama kali bakal datang ke landing page yang ini gitu. Nah, di sini ada info-info apa saja sih yang kami sharing untuk kepada user gitu. Ada ada nama produknya, ada Incube, terus bisa order juga di sini. Terus apa aja sih fitur yang kita tawarkan, ada inkubator berbasis, Internet of Things, ada real time dashboard, full report, sama notification. Nah, di sini ada jika kita ingin masuk ke dashboard dan report dan lain-lainnya, kita harus login dulu ya. Dan jika sebuah user belum punya, eee, ID dan password, pertama kali harus register dulu gitu. Nah, di sini karena produknya tidak ada di sini atau produknya ada di kampus, jadi kita tidak bisa memperlihatkan secara real time bagaimana web ini berfungsi gitu. Karena kita membutuhkan produknya nyala untuk melihat indikator antara temperatur dan humidity-nya gitu, agar bisa melihat secara real time. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada bagian report ya. Nah, untuk report sendiri, kita tuh di sini ngambilnya eh, rata-rata dari suhu sama temperatur, temperatur sama humidity-nya. Nah, di sini ada average-nya dari temperatur itu sendiri, lalu ada kemudian ada humidity, dan untuk X-nya itu nanti dimasukinnya melalui mobile. Ada yang aktif sama yang sedang metasnya, seperti itu. Kemudian kita juga ada bagian setting, yang dimana untuk setting ini yaitu berupa profil si petaninya itu sendiri, seperti itu. Karena semua inputnya dimasukkan dari mobile, jadi di sini belum ditampilkan. Nah, untuk website sepertinya cukup seperti itu, kemudian dilanjut pada bagian mobile-nya.
Oke, langsung aja di sini ada tampilan si mobile-nya. Nah, pertama di sini ada halaman onboarding tentang si Incube. Nah, seperti ini. Terus ada deskripsi atau pengenalan untuk memasuki si aplikasinya kayak gimana gitu. Nah, langsung aja kita login ya. Nah, pada halaman home atau dashboard di sini ada chart yang dimana chart ini tuh untuk menampilkan si humidity dan juga si temperatur. Nah, buat di sini juga ada tampilan buat si telur, temperatur dan juga humidity. Karena produknya di kampus ya, jadi di sini masih tampilan yang awal dari si mobilenya. Nah, terus di sini ada buat si controlling. Nah, di sini tuh kita bisa menambahkan atau input si telur, terus yang gagalnya berapa, dan juga yang pecahnya berapa. Terus di sini juga bisa menampilkan atau mengontrol si eh, temperatur. Itu apa ya? Ini nih yang ini pokoknya. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita bisa men-scan yang dimana scan ini tuh kita dapatkan ketika membeli si produknya. Jadi ketika si user membeli produk, dia tuh dikasih juga sekalian sama si barcode untuk mengakses sistem dari si mobile tersebut atau si produk tersebut. Oke, mungkin selanjutnya akan dibahas oleh Abel. Oke, selanjutnya di sini tuh izin menambahkan yang buat add new Incube tuh selain kita bisa melakukan scan QR code dari produk yang nanti telah peternak beli tuh, kita juga bisa memasukkan produk serial number. Jadi nanti ketika setelah dia membeli Incube, dia akan mendapatkan yang namanya serial number. Nah, serial number di sana tuh nanti kita bisa masukkan ke aplikasi, jadi di-submit maka si inkubator tersebut tuh sudah terdaftar di akun kita. Nah, selanjutnya di profile ini tuh nanti ada username sama Gmail dari si peternak yang emang dia udah sign in atau register. Nah, nanti di information itu akan ada terkait dari alamat, terus nama, kayak gitu-gitu. Jadi pokoknya terkait dari si peternakan yang emang yang punya akun ini. Nah, nanti dari selanjutnya ada notification juga. Nah, si notification ini tuh dia akan memberikan notifikasi ketika ada kegiatan ataupun sesuatu yang abnormal gitu di Incube-nya, jadi nanti akan masuk si notification. Nah, terus buat help ini tuh semacam guidebook ataupun penjelasan gitu ya terkait dari masalah-masalah yang mungkin nanti akan dihadapi oleh si peternak atau mungkin penjelasan terkait dari cara penggunaan si Incube-nya tersendiri. Terus buat yang selanjutnya adalah bagian logout-nya. Nah, bagian logout ya seperti yang biasa kita tahu ya logout buat keluar dari akun tersebut. Nah, selanjutnya di bagian report. Nah, di bagian report ini tuh ada Incube 1, 2, 3. Jadi itu gimana si peternak sudah melakukan pendaftaran si inkubatornya. Nah, kita ambil case di Incube 1 gitu kan. Nah, di Incube 1 ini ada report. Nah, jadi di sini tuh akan ada average dari mungkin selama 1 bulan atau 1 minggu, akan ada temperatur, humidity, terus telur yang aktifnya dia berapa, terus hatchet tuh dia yang menetasnya tuh berapa jumlah butirnya kayak gitu. Namun karena di sini si inkubatornya sedang tidak aktif, maka masih bersifat si teksnya masih default kayak gitu. Terus sama si bagian grafiknya juga dia masih default karena si inkubatornya sedang tidak berjalan seperti itu. Mungkin dari mobile tuh cukup sekian. Oke, mungkin dari presentasi yang kami lakukan tadi hanya bisa menjalankan atau mendemonstrasikan terkait dari website dan mobile-nya saja dikarenakan yang sudah tadi saya singgung bahwa si
si inkubatornya berada di kampus dan tidak bisa dinyalakan. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.